Engkau pada ibu. Itu yang ketiga kata Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman. Wa yulqasyuh, akan lahir pada manusia nanti, di umatku nanti, orang-orang yang sangat pelit, orang-orang yang sangat tidak mau mengeluarkan apa yang dia punya, kata Rasulullah. Malah nak saja menahan nantinya berikan ke orang lain, malah keinginannya adalah nanti orang itu kedapet untuk itulah para koruptor. Kalau untuk kesejahteraannya rasa-rasanya untuk tujuan keturunan lah. Kenapa kok nyambiatnya nanti orang penyakit itu kata Rasulullah akan terjadi di zamanmu nanti. Wa yulqasyuh, orang-orang yang tidak mau memberikan apa yang dia punya, malah yang di orang itu dia harus dia nyambiat. Itu penyakit akan terjadi. Itu yang ketiga. Dan sampai angka ketiga dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa yuksirul haraj. Katanya sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-haraj? Al-qatlu. Telah banyak terjadi al-qatlu, pembunuhan demi pembunuhan, termasuk kini pembunuhan karakter. Membunuh karakter. Ya, pembunuhan karakter kepemimpinan, pembunuhan karakter para ulama ditakut-takuti, ulama di karakternya tadi dibunuh. Itu yang terjadi. Terjadi pembunuhan kata Rasulullah. Kalau dulu terjadi di Rohingya, pembunuhan massal umat Islam di Rohingya. Kemudian pembunuhan di daerah-daerah Palestina dan sebagainya. Pembunuhan massal akan terjadi. Dan kalau mencari angkuh pada ibu media televisi setiap hari, lah menu dalam setengah jam cerita pembunuhan. Istri membunuh suami, suami membunuh istri, anak membunuh emaknya, bapaknya membunuh anak, membunuh. Gara-garanya seketik saja. Gara-gara mencari air, bunuh. Kebetulan orangku memang mencari air, rupanya matunya nah ya adrenalinnya dan bednya bisa pulang dibunuh orang. Abang ada pakaro itu nomor 1 pembunuhan jadi orang dibunuh. Terjadi kata Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman itu sudah banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Apa yang kurang? Tercabutnya akar-akar keimanan, rasa takut kepada Allah itu yang tercabut. Alhamdulillah engkau pada ibu enak Jawa, alhamdulillah di Sumatera Barat, di Kabupaten Agam agak jarang menangakan dan serman. Tetapi di wilayah-wilayah timur dan sebagainya itu tiap hari terjadi pembunuhan, mudah segera membunuh. Banyak terjadi Rasulullah. Kemudian yang terakhir, aku bapak dan ibu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda akhir zaman. Watul harul dan tampak nyata bisa dilihat al-fitan itu fitnah, ujian demi ujian akan terjadi di akhir zaman kata Rasulullah. Di antaranya bagi kita bangsa Indonesia di dunia akan disebut dengan satu penyakit yang bila penyakit berakhir, kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti habis penyakit kesebabaan dengan penyakit karena kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemerintah Arab Saudi memang hendak mengizinkan orang umrah dan naik haji 2019 iya. Dan ada orang diberikan izin untuk umrah atau tapi banyak syaratnya. Ini orang pada ibu nama kena haji bertambah kini 10 juta. Jadi ini haji nanti 25 juta. Pilih orang ke, hanya seterusnya dulu. Pilih orang ke, hanya di kumpulan piti. Amba khawatir dia di kumpulan piti ko le kena piti ko ale tetap aman. Enak. Dan itu ujian. Maka di Makkah, di Madinah masih menerapkan tentang protokol kesehatan. Orang sholat masih berjarak.
Jawab atuh. Jawab atuh. Ibu aja surat ini. Ada ya. Nyawa semawa. Bang kode Arab tuh rupanya. Omikron itu rupanya salah satunya adalah orang-orang yang selalu pergi ke luar negeri datang kemari. Kalau jawab atuh dan dari luar. Dan dari luar negeri lawang. Ada mah dari tinggi. Kalau dari lawang, itu pun siko. Nah, aku pada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu zaharul fitan banyak terjadi fitnah di akhir zaman, banyak ujian di akhir zaman. Maka bagaimana kita menghadapi ujian itu? Yang antaranya adalah bersabar, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang digambarkan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, sudah dipernampakkan oleh Allah. Maka oleh karena itu engkau pada ibu, 5 yang disampaikan oleh Rasulullah itu tanda-tanda akhir zaman. Ba'among ko hadis ko nan kita sampaikan nan pertama kita yakin dan namu sangat yakin dan malah sangat yakin bana nan barasu apa yang disampaikan oleh Rasulullah 5 balai abad nalampau sudah dibuktikan hari ini. 1. Nan kedua, untuk apa kita bacakan hadis ko? Untuk mendorong awak, memotivasi awak untuk berfastabiqul khairat. Untuk memperbaiki diri. Karena itulah yang disampaikan dari Rasulullah, itu yang akan terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Di antaranya perkuat akidah. Tanam kuat-kuat akidah. Akidah itu artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala perkuat. Yang kedua, perkuat tauhid awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La tusyrik billah. Dan yang ketiga adalah perkuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa telah terjadi kini yang Allah pertontonkan dan diprediksi oleh Rasulullah telah terjadi. Di antara nalah terjadi itu yang harus kita lakukan adalah ibadah kita perkuat. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kawak masa-masa hidup. Wahaya taqabbala mautik. Masa hidupmu gunakan kata Rasulullah sebelum datang masa mati ya. Itu masuk yang diberikan oleh Allah, masuk hidup bukan masuk yang gratis diberikan oleh Allah. Sebenarnya Allah memberikan kesempatan kawak untuk mendorong awak untuk capek-capek. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo takana aku pada ibu kaji beliau kaji itu penentu. Kalaulah seandainya kalau boleh barang lain, setiap keburukan awak kerajokan, setiap kebaikan awak kerajokan, Allah nampakkan. Tekanan mau kaji beliau, tidak tekanan ibu, tekanan beliau. Kaji ngomong. Kalau seandainya keburukan yang awak lakukan ditampakkan oleh Allah, satu keburukan awak lakukan dan dinampakkan oleh Allah gadangnya segadang ketidian. Kemudian awak jujur dan baun keburukan itu busuk, pasti nampak ada orang simpulan kau sudah melakukan keburukan. Itu contohnya, itu nanti jujuangnya dan kemudian baunya busuk. Baik 7 orang melakukan kebaikan. Satu kebaikan yang kerajokan sekarang ketiga Allah tunjukkan, diletakkan ke kepala awak. Dan baunya harum. Tiwa awak lalu pasti orang siapalah nan punya kebaikan nan sekarang ketiga yang jujuang dinampakkan oleh Allah dan baunya harum. Tapi engkau pada seluruh keburukan yang aib bagi diri awak sendiri, maka Allah berusaha menutup. Makanya diserukan Allah wasari'u ila maghfirah. Bahwa Allah tahu wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada keampunan Allah. Sebab Allah tahu setiap anak Adam itu tidak luput dari noda dan khairul khata'ina atau wabin. Sebanyak-banyak orang yang berdosa itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tutup. Jadi kalau hamba yang menerus hati, kalau Allah tunjukkan keburukan, masya Allah, mungkin mengaceng-aceng ibu. Pidatonya yo deh, mengeceknya mana? Di pintu ada alat detektif di situ, nanti bukan Jepang. Jadi orang kalau pergi ke bandara, nanti kan dimasukkan ke peragai awak dalam ibu. Nanti ada alat detonator. Atau
nanti awak kalau masuk buka ikat pinggang, buka cincin lelehu, buka maripa Allah, buka loh. Anda buka Sarawak, buka seluruhnya. Dideteksinya loh. Kok ada lah Jepang menciptakan satu alat detektif di pintu itu bagi orang-orang yang berperilaku tidak baik, umpamanya penyakit iri. Salam. Penyakit iri 80%. Rupanya mau masuk. Imam menurusati penyakit irinya 80%. Maksudnya ibu penyakit irinya 100%. Tapi kinilah ada CCTV. Kau pada ibu. Jadi CCTV itu melekat rakit dan aktifnya kok. Maka di CCTV itu nampak nanti akan disimpan kan nanti. Siapa orang masuk akan ada orang kau dana dilakukan orang itu nampak CCTV. Tapi CCTV Allah itu lebih maha dan tetapi Allah maha menutup aib seseorang. Allah tidak membuka. Jadi kalau mau lenggok-lenggok, necis dan sebagainya, dilain anda bisa dicari. Tapi yang aib yang ada pada periwa dia masing-masing hanya Allah yang maha. Allah yang maha tahu. Itu makanya ada orang di salat malam berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, berurai air mata, semua hanya sadar nyawa curhat kepada Allah SWT banyak. Ya Allah, Allah maghfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosamu. Untung engkau ya Allah tidak tampakkan kepada manusia segala aib kamu, engkau tutup ya Allah. Maka Allah maha menutup aib manusia. Wah, orang merasa mau buka aib orang. Ya bu, ya bu. Allah itu al-afu, Allah maha pemaaf. Mungkin dibuat Allah maha pemaaf, apa dibuat Allah? Allah maha pemaaf. Kenapa manusia tidak mau saling maaf pemaaf? Khudil afa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Beri mereka maaf dan ajak mereka kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Ambo kena maaf tidak bisa. Beri orang kemaafan. Tapi kalau hutang saya maafkan. Aku hutang dia maafkan. Nah, hutang tetap di mana? Ada orang tua, dia kata kalian maafkannya. Hutang 10 juta ada, atas 10 juta ada kan maafkan. Nah, dan hutang tetap di mana? Jadi bagi orang yang berhutang, hutang tetap di mana? Nah, jadi ada prinsip orang berhutang. Nomor pertama hutang, nomor bayar. Ada hutang yang tidak kadi, tidak kadi bayarnya. Salah ini. Jadi dalam boleh awak menghutangkan orang boleh untuk meringankan saudara kita, boleh dia berhutang, boleh karena dia tidak punya. Jadi hukum berhutang itu boleh. Nah, tidak boleh, tidak dibayar. Ibu ya, boleh. Ambo menjalan. Boleh mau yang boleh, karena tidak punya. Boleh ibu punya, boleh menolong namanya. Tapi kalau ada nanti transaksi saling hutang berhutang itu, jatuh temponya dong. Maka ya takarabus zaman. Masuk laki bagi orang nak hutang capek saya juga ya. Sudah nak kan? Nanti pun tak boleh buat ni kau. Alah, bagi orang nan mana dari hutang rasanya lah. Kalau mula orang berhutang ya. Bagi orang hutang, atau guru maya lah. Boleh awak hutang antar. Angko pada buat karena ni awak nak mengambil hutang tu ada kicik kan orang indah ada perasaan. Ada yang berhutang di Madin Piti. Mana Piti lu? Piti. Ya, gue Piti. Mana gue Piti? Kepada ibu. Atau mungkin limo yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita bersama. Mudah-mudahan juga menjadi iktibar bagi yang menyampaikan dan bagi kita semua. Kesimpulannya adalah mari kita tanam keyakinan dengan hadis Nabi itu. Dan kedua, mari kita untuk bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk beribadah. Umbang jatuh kalau Allah sudah mentakdirkan nanti walikulli ummatin ajal. Tiap umat itu ada waktunya. Kalau datang waktu itu mau tak mau syukur itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik nanti kita bawa di hadapan Allah taala prestasi ibadah malah kita lakukan sepanjang hayat awak. Dunia tetap laksanakan, akhirat awak lupuan, akhirat awak lebihkan, dan dunia tak itu biarkan seimbanglah. Disitulah yang kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzab dunia rancak akhirat rancak karunya wa qina adzabannar jauhkan kami dari azab neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.